Kembali lagi nih bersama saya Rizky Fadriani dalam wawancara eksklusif nih. Jadi bagi teman-teman mungkin pada kepo nih, eksklusif apanya sih eksklusif? Nah, hari ini kita berkesempatan untuk wawancara langsung seorang yang saat ini sedang tenar-tenarnya nih, yaitu Fredrik Leonardo. Jadi siapa sih sekarang yang tidak kenal Fredrik ini siapa? Apalagi kalau kalian adalah masyarakat Kalimantan Barat. Nah, kalau yang belum tahu, Fredrik ini adalah seorang atlet panjat tebing Indonesia asal kota Pontianak. Dan yang lebih membanggakan lagi, Fredrik ini berhasil meraih juara dunia dalam IFSC World Climbing Cup musim 2021. Jadi ada nih anak Pontianak yang bisa bawa nama bangsa ke dunia internasional dan berhasil memecahkan rekor pula nih Bang Fredrik di sini, yaitu dengan kategori atau dengan nomor men's speed dengan torehan waktu 5.208 detik. Jadi tanpa berlama-lama, kita akan mulai nih wawancara langsung bersama Fredrik di sini. Halo Bang Fredrik. Halo Bang. Halo, halo Kedengaran Mbak nggak nih Rizky. suara Rizky nih? Halo, Halo Bang. ya, Kedengaran nih Bang suara Rizky Bang. ya kedengaran. Oke. Bang mungkin juga bisa disapa langsung nih Tribuners di rumah nih. Biar mereka juga bisa menjadikan Abang inspirasi mereka nih untuk menuju masa depan yang lebih sukses mungkin nih. Silakan Bang. Ya, halo buat sahabat-sahabat Tribuners yang sedang menyaksikan wawancara eksklusif di Tribun. Oke. Sampai di situ doang Bang. Ada lagi nggak nih? Hah? Ada lagi nggak nih sapaan untuk teman-teman nih? Ya, segitu cukup ya. Oke, karena kita bakalan panjang mas ini ya Bang. Oke, ini sekarang kalau Rizky boleh tahu nih sekarang Abang lagi di mana nih? Masih di Amerika kah atau sudah pulang ke Indonesia nih hari ini? Ya, sekarang sudah pulang ke Indonesia. Pulangan kemarin tanggal 31, nyampenya tanggal 2 langsung di karantina di salah satu hotel di Jakarta di daerah Kemayoran. Oke, berapa lama tuh Bang karantinanya? Ya, kurang lebih 5 hari. Jadi nanti langsung pulang ke Pontianak dan melanjutkan aktivitas seperti biasanya ya Bang? Enggak, dari habis isolasi ini kita langsung berangkat ke Bekasi lagi buat pemusatan latihan lagi, persiapan untuk di event-event berikutnya, Kak. Wah, tidak ada istirahatnya ya Bang. Iya, benar. Meskipun udah jadi juara dunia, tapi masih lagi nih mempersiapkan untuk kompetisi berikutnya. Iya. Memang ya Tribuners kalau mental juara tuh beda. Jadi buat kalian yang biasanya udah puas nih, udah berhasil satu, malas lagi mau yang kedua. Tidak ya. Jadi kalian nih bisa dijadikan Fredrik ini sebagai mungkin inspirasi gitu ya Bang. Iya. Dan semoga nih melalui wawancara eksklusif ini kalian Tribuners di rumah bisa mengambil hikmahnya ya. Jadi jangan hanya mendengar bacot-bacot kita lalu tidak diterima nih apa sih isinya gitu kan. Jadi kalau boleh tahu nih ya Bang, ini kan Abang sebagai juara dunia dan memecahkan rekor gitu ya kan. Nah, apa sih Bang rasanya gitu? Menjadi seorang yang dikenal dunia, memiliki prestasi nih. Ya, kalau untuk perasaan saya ya bangga, secara pribadi saya bangga bisa menjadi wakil Indonesia yang berprestasi dan juga sekaligus sebagai pemecah rekor di seri 2021 ini. Karena ini merupakan event pertama yang diadakan secara offline, karena kan kita juga berada di kondisi pandemi seperti itu. Jadi ini event pertama yang diadakan di dalam kondisi pandemi. Itu saya rasa luar biasa sekali. Berarti di sini ada dua ya Bang, ada dua kategori mungkin Rizky kelompokkan ya Bang. Menjadi seorang juara dunia dan memecahkan rekor. Bener kan? Iya, benar Mbak. Nah, ini kan pasti beda nih perasaannya. Ketika Abang bisa menjadi juara dunia, artinya ada orang yang tersaingi gitu ya kan. Ketika Abang membuat rekor baru, berarti nih Abang the one and only nih gitu kan. Iya. Nah, perasaannya ketika bisa memecahkan rekor baru nih, gimana sih Bang? Tadi kan Abang bisa memenangkan kompetisi. Nah, ketika memecahkan rekor baru nih, gimana perasaannya? Jadi ketika saya memecahkan rekor itu hal yang pertama saya rasakan tuh saya senang. Oke. Dan yang kedua ya, saya merasa tugas saya sudah selesai, karena tujuan dari keberangkatan tim Indonesia ke Amerika ini, sejujurnya ini keberangkatan Indonesia pertama ke Amerika.
eh, dari beberapa tahun yang lalu memang ada lomba di Amerika, cuma ini baru yang pertama. Jadi tujuan tim berangkat ke Amerika itu memang untuk memecahkan rekor, targetnya itu. Dan Oke. alhamdulillah kesampaian. Oke, jadi memang tujuannya untuk memecahkan rekor. Iya, tujuan awalnya memang memecahkan rekor, bukan mencari kemenangan pada awalnya. Oke. Tapi malah berhasil kayak sekali dayung 2-3 pulau ini terlampaui berarti. Iya, Wow, hebat sekali nih Tribuners. Aplaus dulu nih, gila. Ini nih semangat yang harus kalian serap ya Tribuners. Jadi jangan hanya mikir, wah dia sih pantas lah kan emang atlet. Jangan. Jangan kayak gitu ya. Oke, tadi ngomong-ngomong masalah memecahkan rekor. Berarti kan ada seseorang yang telah abang lampaui nih. Bener ya bang? Nah, iya, responnya setahu Rizky ini ada Kiromal Katibin ya bang. Yang sebelumnya memegang rekor. iya benar. Nah, gimana sih Bang responnya setelah Abang nih berhasil memecahkan rekor baru, berarti meninggalkan Kiromal Katibin ini? Nah, Jadi responnya awalnya seperti apa itu nih? kan, iya, jadi awalnya itu kan rekor dunia pada nomor speed ini dipegang oleh atlet Iran, Reza Ali Porsena. Itu Hmm. rekor udah dibuat 4 tahun yang lalu. Akhirnya bisa kita pecahkan di tahun ini. Nah, ketika kualifikasi, rekan saya Kiromal Katibin berhasil memecahkan rekor tersebut dengan catatan waktu 5,25 detik. Nah, tapi di final ketika saya bertemu dengan Kiromal Katibin pada perebutan medali emas, ternyata saya berhasil lagi memecahkan di rekor 5,20. Nah, di saat itu yang saya rasakan senang, dan Katibin juga, wah, ternyata rekornya masih bisa dipecahin lagi. Ternyata dia juga ikut merasa senang gitu, Kiromal Katibinnya. Oke, berarti ada dua anak bangsa ini Bang ya, Iya. yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional gitu ya. Oke, tapi buat Tribuners yang belum tahu siapa sih Kiromal Katibin itu gitu ya kan. Nah, Kiromal Katibin itu adalah sebelumnya berhasil memecahkan rekor dengan catatan waktu 5,258 ya Bang. Iya benar Mbak. Nah, dan tidak dalam waktu 1 hari, maksudnya kurang dari 1 hari gitu ya kan. Rekor tersebut berhasil dilampaui oleh Fredrik ini Tribuners. Jadi perasaannya mungkin bercampur aduk ya Bang, antara senang, mungkin agak tidak enakan. Itu pasti itu Bang. Kalau tidak enakan ya enggak lah, karena memang kita berangkat sebagai sebuah tim, bukan sebagai individu. Oke, mungkin Rizky terlalu baper gitu ya. Jadi banyak tidak enakannya nih di sini. Memang gitu, harus sportif ya Tribuners. Nah, Bang, pertanyaan menarik nih. Setelah Abang berhasil memenangkan rekor atau memecahkan rekor dunia dan menjadi juara dunia, siapa orang di Indonesia yang pertama kali Abang hubungi nih? Ya ketika saya saat itu sedang udah selesai kejuaraan, yang pertama saya hubungi ya pasti keluarga, orang tua di rumah, karena memang mereka dari awal sudah mendoakan dan sudah mendukung. Mm. Jadi saya telepon ibu, saya kabarin, kasih tahu info, dan alhamdulillah beliau sangat bangga dan gembira mendengar kabar tersebut. Masih ingat nggak tuh Bang? Mungkin pertama kali disampaikan tuh kata-kata apa? Yang saya sampaikan ya, sebenarnya ibu udah tahu karena juga ngikutin live streaming di YouTube, Mm-mm. udah tahu kabar kemenangannya, tapi saya kabarin lagi, alhamdulillah saya berhasil meraih medali dan juga sebagai pemecah rekor. Terima kasih atas doanya, dan saya sampaikan waktu itu salam buat keluarga di rumah yang telah mendukung. Wow, luar biasa sekali ya Bang. Tadi Abang di awal juga udah menyampaikan kalau ketika terbang ke Amerika, yang menjadi mungkin motivasi utama yaitu memecahkan rekor, ya kan? Iya Tapi Pak. ada nggak sih Bang mungkin kayaknya yakin nih juga bisa menjadi juara dunia? Ya kalau itu memang kita sudah emang udah yakin bisa nih, pasti bisa dapet nih, karena pikiran kita waktu itu, wah Amerika lumayan jauh nih, kalau misal kita cuma berangkat cuma untuk jadi yang apa ya kata orang ini,
cuma jadi nggak masuk final gitu ya kayak percuma banget gitu berangkat jauh-jauh ke Amerika. Mm-mm. Jadi udah emang dari awal emang udah optimis kita bakalan menang sih. Oke, Tapi berarti misi utamanya tetap mecahin rekor. wow, misi utama memecahkan rekor. Dan sekali lagi Rizky ulangi, skydayung 23 pulau terlampaui ya Bang, memecahkan rekor dan menjadi juara dunia. Wah, masih takjub Rizky nih Bang, karena emang rekor tuh udah terbayang ya, harus bisa memecahkan rekor. Tapi siapa sangka gitu kan, berhasil juga meraih juara dunia. Luar biasa sekali, tapi sayang ya kayaknya Rizky udah nggak bisa lagi nih jadi atlet panjat tebing nih. Kalau masih bisa, mau Rizky nih Bang. Masih bisa, Mbak. Asal mau aja. Oke, oke. Nah Bang, tadi Rizky ada ngulik gitu sedikit. Katanya ketika mau terbang ke Amerika, ada kendala nih. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Bang, kendalanya kendala apa sih sebenarnya? Ya, kalau untuk keberangkatan ke Amerika sih, alhamdulillah memang dari tim manajerial udah mempersiapkan dengan baik, udah mempersiapkan dengan matang. Eh, ada sedikit nggak terlalu masalah sih bagi saya sebenarnya. Waktu keberangkatan tuh yang bikin khawatir tuh kayak tes buat ini, kayak tes COVID gitu. Itu yang membuat saya sedikit khawatir. Karena kalau misal sampai benar kejadian positif ya udah batal berangkat gitu. Wah, berarti di awal juga pasti ada perasaan pesimisnya juga gitu ya Bang? Wah, bisa nggak nih ya tanding gitu? Bukan lebih ke pesimis tapi lebih kayak worry gitu, lebih hati-hati aja. Jadi kalau misal ketemu sama orang ya udah mulai agak jaga jarak waktu menjelang keberangkatan gitu. Mm-mm. Udah jarang keluar juga, menjaga protokol ya pokoknya waktu itu. Oke, oke. Jadi kayak mungkin nunggu hasil tesnya tuh rasa berdebar-debar itu mengalahkan berdebar-debar sebelumnya gitu ya Bang? Iya. Wah, wah, udah dahsyat sekali nih. Nah, ada lagi nih Bang, pertanyaan nih. Nah, Abang kan sudah menjadi seorang yang terkenal nih. Ada nggak sih Bang orang yang tidak dikenal gitu berusaha menghubungi Abang nih setelah Abang terkenal? Kalau berusaha menghubungi sih enggak, lebih lebih tepatnya banyak yang ngasih ucapan gitu, ucapan Bang selamat ya Oke, udah bangga Indonesia, sudah memberikan prestasi yang terbaik gitu ya, kayak gitu. oke, Tapi yang lebih banyak sih juga media-media gitu coba menghubungi saya secara langsung. oke. Jadi Rizky, kayak gitu. Kalau yang menghubungi kayak personal gitu enggak. oke. Jadi tidak ada ya Bang orang-orang Mm-mm. yang menghubungi secara personal gitu, pengen dekat gitu, pengen lebih dekat lagi gitu kan? Karena Abang sekarang yang udah terkenal gitu, siapa sih yang tidak kenal seorang Fredrik Leonardo gitu kan? Oke, berarti masih mulus-mulus saja nih ya Bang. Iya masih. Oke, kirain kalau ada Rizky mau nanya lagi nih. Ngapain dia nanya abang kan kayak gitu. Tapi ternyata tidak ada. Jadi berhenti sampai di situ doang nih bang. Nah mungkin ini jadi pertanyaan yang pasti ditanyakan sama orang-orang nih bang. Sejak kapan sih seorang Fredrik Leonardo mengenal olahraga panjat tebing ini? Ya, jadi awal saya mengenal olahraga ini ketika saya SMA. Di Oke. sekolah itu ada namanya ekskul Sispala. Saya bersekolah di SMA Negeri 6 Pontianak. Waktu itu saya bergabung di organisasi Pecinta Alaman Spekta, siswa pecinta alam SMA Negeri 6 Pontianak. Mm-mm. Oke. Jadi di organisasi itu salah satu bagian dari kegiatannya itu adalah olahraga panjat tebing. Nah, dari situ pembina saya memperkenalkan olahraga panjat tebing, ditawari, Fredrik mau nggak jadi atlet panjat tebing gitu, buat mewakili SMA 6, mewakili Spekta untuk mengikuti kompetisi-kompetisi antar pelajar gitu. Jadi awal pertemuannya di situ, Mbak. Oke. Tapi kan banyak sekali nih Bang, mungkin anak-anak muda gitu ya kan ketika mereka hanya mengikuti sesuatu karena hobi atau suka-suka, belum tentu diseriusin gitu. Belum tentu mau jadi atlet. Nah, ini kan pasti pilihan ya, mau berhenti di situ atau lanjut nih sebagai atlet. Nah, kok Abang nih bisa nih memilih jalur akhirnya dari yang sekedar hobi bisa jadi atlet nih? Ya, waktu itu kan waktu baru kenal olahraga panjat tebing kita masih kayak kepo gitu. Ini olahraganya apa sih sebenarnya olahraga ini? Gak jelas Hmm. banget tebing-tebing dipanjat-panjatin. Nah, terus pas kita udah coba latihan,
ternyata olahraga ini memang cukup menarik, menantang, dan juga orang-orang yang berada di situ tuh memang kayak membawa pengalaman baru buat kehidupan saya kayak gitu Mbak. Jadi ya udah terusin aja. Ternyata memang punya prospek yang bagus olahraga panjat tebing. Oke, berarti dari sejak SMA, mungkin setelah abang pengen jadi atlet nih udah nampak nih ke depannya prospeknya bagus nih. Jadi ikut Iya nih jadi karena atlet panjat tebing. karena waktu itu juga pembina saya di Sispala itu nunjukin bahwa nih prestasi-prestasi yang Indonesia torehkan nih. Itu diliatin videonya atlet-atlet Indonesia yang berprestasi di kancah internasional. Jadi kayak itu kayak sedikit banyak saya termotivasi seperti itu, Mbak. Oke, jadi udah ada role modelnya nih ya. Iya, Udah ada benar nih udah ada contohnya role kayak model. gini nih. Kan pasti bisa kayak gini juga. Oke, itu motivasi yang luar biasa sih, Bang. Iya, benar, Mbak. Tapi pernah nggak nih, Bang, manjatin tebing asli gitu? Manjatin tebing asli pernah, Mbak. Oke, di mana tuh, Bang, kalau boleh tahu? Eh, di Kelapa Nunggal di daerah Jawa Barat, di Citatah, tebing Citatah, dan juga pernah waktu itu ketika lagi ada event di China, kompetisi juga, dikasih kesempatan buat manjat tebing alam di Cina. Oke, itu dalam program latihan atau karena abang nih suka manjat tebing? Kalau yang di Indonesia itu karena program dari pelatnasnya ya. Jadi memang kita dikasih kesempatan buat manjat di tebing alam, merasakan sensasinya, juga dapatin feel-nya manjat di tebing alam gitu. Kalau yang di Cina itu memang bagian dari programnya Cina gitu, ngasih lihat tunjuk apa tempat rekreasi yang terkenal di Cina. Oke, ngeliatinnya dengan cara minta kita manjat tebing. Kayaknya seram ya, Bang. Iya, saya juga masih ngeri kalau manjat tebing alam. Oke, nah tadi ngomong-ngomong masalah sensasi, beda nih. Nah, kalau menurut abang sendiri nih, apa sih membedakan sensasinya nih dari kalau tebing asli sama tebing yang biasanya abang naikin ketika abang latihan nih? Ya kalau saya kan spesialisnya di nomor speed atau nomor kecepatan. Mm-mm. Kalau di tebing alam itu pemanjatannya lebih pada kesulitan, Mbak. Oke. Yang dituntut adalah kemampuan kita menyelesaikan suatu masalah jalur di tebing alam. Dan sensasinya memang beda sih. Kalau tebing alam tuh memang lebih ekstrim gitu. Nggak ada pengaman. Dia lebih ke olahraga ekstrim. Kalau misal olahraga yang saya geluti yang di nomor speed itu lebih ke olahraga yang mengarah ke prestasi sih, Mbak. Kayak gitu. Dengarnya aja nggak kebayang nih Rizky, ketika manjatin tebing tinggi nggak ada pengaman, jatuh dengan debu gitu ya, Bang. Kalau banyak tebing alam ada pengamannya, cuma ya kadang ada beberapa error gitu dari pemanjatnya atau dari yang bilayar atau yang memegang tali gitu. Oh, Jadi oke. memang Kalau dulu Rizky pernah manjatin tebing, tapi itu tuh di Gunung Bawang, Bengkayang. oh iya kalau Jadi di pernah juga ya rata-rata orang ngerasain. Kalbar kalau manjat ya ada di situ. Iya bener. Itu ketika manjat sekali aja gitu kan, itu kan kekuatan terfokusnya di tangan gitu ya, tangan sama kaki. Iya, Tapi kalau tangan sama kaki nggak kuat, ya udah nggak bisa ya udah gitu. jatuh. Apalagi kalau abang yang tadi nomornya ada di main speednya ya bang, kecepatannya. Iya, Otomatis nomor kecepatan. teruji nih, kaki sama tangannya udah pasti kuat nih. Iya, karena emang udah dilatih. Oke, kalau boleh tahu nih bang, latihan khusus nih. Mungkin Tribuners di rumah juga pada kepo nih ya. Biar tangan sama kakinya kuat nih, sama kayak Pedrik nih. Latihan apa sih bang biasanya difokuskan untuk menambah kekuatan tangan sama kaki? Jadi aset utama pemanjat yaitu kekuatan tangan dan jarinya itu salah satunya. Eh, Jadi kalau untuk melatih itu hal yang perlu kita lakukan itu pull up. Pull up, bagian abdominal boleh dengan pull up, push up, dan juga bench press seperti itu. Kalau kaki kita hanya lakukan squat biasanya. Squat juga lari buat melatih pernafasan. Oke, oke. Jadi tidak mudah ya bang. Mungkin kedengarannya gampang nih, hanya pull up gitu ya. Tapi ketika dipraktekkan, wah Tribuners itu sakit sekali loh Tribuners. Apalagi bertahun-tahun ya bang, malah jadi kayak kebiasaan gitu. Iya udah jadi makanan sehari-hari kalau buat pemanjat. Tapi ketika pertama kali memutuskan untuk manjat tebing bang, ada rasa penyesalan nggak sih? Wah ternyata susah juga nih latihannya gitu. Mungkin ada nggak? Ya waktu awal-awal itu saya memang agak sedikit khawatir gitu ya karena olahraga ini kan
olahraga ekstrim. Kalau misal kenapa-napa juga nggak ada yang tanggung jawab gitu kan, karena memang kita datangnya memang karena cuma hobi waktu itu sebelum bergabung di Platda atau di Platnas. Oke, jadi ada resikonya juga ya Bang. Iya, ada resikonya. Tadi ada abang bilang nih, kalau ada apa-apa tidak ada yang bertanggung jawab gitu ya kan. Nah, pasti orang tua mungkin ada rasa khawatirnya nggak sih ketika dengar anaknya nih pengen fokus ke panjat tebing gitu. Sedangkan tadi pada apa-apa nggak ada yang bertanggung jawab, bener ya Bang? Iya, karena waktu itu kita datangnya kan sebagai seorang personal gitu yang mau gabung, mau ikut menggeluti dunia panjat tebing, ya seperti itu resiko salah satunya. Jadi ibu juga waktu itu memang agak khawatir sih, memang agak, ngapain manjat tebing katanya, berbahaya. Tapi lama-kelamaan udah mulai mendukung sampai sekarang, alhamdulillah. Oke. Karena ada buktinya ya Bang. Jadi bukan hanya sekedar kayak omongan kosong, tapi ternyata ada buktinya nih, agar orang tua juga percaya. Iya benar Mbak. Nah Bang, ini nih, pertanyaan ini mungkin bisa menginspirasi Tribuners di rumah nih ya. Nah kalau bagi Fredrik sendiri nih, apa sih kunci prestasi gitu agar bisa menjadi inspirasi anak-anak muda nih di Kalbar? Kalau kunci sukses dari saya sih ada komitmen dan konsistensi, itu aja sih Mbak. Oke. Jadi kalau ini kan olahraganya memang awal-awalnya masih belum terkenal gitu, masih belum ada pembinaan, masih belum ada kayak fasilitas yang mumpuni gitu waktu itu. Jadi beberapa kesempatan kita memang udah kayak, ini udah mulai nggak bener nih latihan kayak gini nih. Kita latihan tapi nggak bisa ikut kompetisi, atau ada kompetisi tapi kita nggak punya fasilitas buat latihan. Jadi kayak gitu sih Mbak. Yang Nah, penting kita konsisten aja latihan sama komitmen buat menjalani program-program yang memang udah disusun. oke. Nah, menarik nih. Tadi ada kata fasilitas gitu yang Abang sampaikan. Tapi Rizky belum mau masuk ke situ tuh, Bang. Rizky mau nanya dulu nih, Bang. Kadang ada anak muda gitu ya kan yang udah gemar nih sama suatu hal. Udah dijalani nih, tapi yang paling sulit itu adalah untuk konsisten. Nah kan untuk dilakukan terus menerus itu mungkin satu hal yang sulit gitu. Nah tapi kalau dari Fredrik sendiri nih, untuk mengatasi rasa tersebut tuh seperti apa sih Bang? Tipsnya mungkin agar bisa Tipsnya, konsisten nih. tipsnya memang dari awal kita memang udah bangun mindsetnya, kita udah bikin fokusnya. Jadi dari awal memang udah pertama waktu itu saya memang punya pikiran mau jadi juara nasional waktu itu. Oke. Waktu masih awal-awal bergabung nih, bisa nih saya jadi juara nasional. Itu yang buat saya sampai saat ini masih tetap fokus, masih tetap ikut latihan kayak gitu. Kalau saya nggak punya pandangan seperti itu, mungkin sudah waktu lulus SMA saya udah berhenti manjat. Oke. Jadi digantung dulu nih ya mimpinya tinggi-tinggi gitu ya Bang. Iya benar, minimal kita punya mimpi dulu. Jadi Oke. kita punya bayangan gitu mau ngapain habis itu selanjutnya. Tapi kan Abang nih udah diakui dunia nih ya, udah jadi juara dunia nih. Dan udah membuat rekor dunia nih. Lantas nih ke depannya nih mungkin apalagi nih mimpi yang Abang gantungkan di depan? Iya, sebenarnya kan saya gabung di Platnas ini persiapannya buat 2024, ada Olimpiade Paris 2024. Nah, salah satu dari agenda menuju ke 2024 ya kita mengikuti beberapa rangkaian kompetisi series World Cup gitu. Dan juga ada Asian Game di depan, juga ada World Championship. Jadi fokus akhirnya memang 2024. Cuma kita harus melewati tahapan-tahapan yang ada sebagai jalan menuju ke sana. Oke, jadi menuju 2024 berarti latihannya dari sekarang nih Bang. Iya, latihannya dari 2020 kemarin. Oke, untuk satu hari ya Bang, untuk dikompetisikan satu hari gitu ya, latihannya bertahun-tahun. Iya, benar. Wah, luar biasa sekali, itu tuh diperlukan konsistensi yang sangat-sangat hebat loh Tribuners agar mampu bertahan nih meskipun waktunya masih jauh nih ya 2024, tapi dari sekarang udah dipupuk terus nih agar nanti ketika udah di kompetisi sungguhan gitu ya kan bisa memunculkan mungkin hasil terbaiknya ya Bang. Benar sekali, Mbak. Oke, tadi Abang juga ada nyinggung masalah fasilitas nih. Jadi kemarin-kemarin Rizky juga ada lihat gitu beberapa artikel yang menunjukkan ini loh lapangan tempat Fredrik latihan gitu ya kan.
Nah, kalau Abang sendiri nih memandangnya seperti apa sih Bang fasilitas panjat tebing nih di Kalbar nih? Kalau menurut saya pribadi sih, ini pandangan saya pribadi. Untuk fasilitas panjat tebing itu dari awal pembangunan sampai sekarang memang tidak ada peningkatan atau minimal itu maintenance juga nggak terlihat gitu, nggak ada sama sekali. Jadi menurut saya itu fasilitas yang sangat minim bagi selevel daerah, apalagi kayak provinsi yang besar seperti Kalimantan Barat cuma punya fasilitas satu kayak gitu, dan kondisinya seperti itu menurut saya agak sedikit miris, Mbak. Oke, oke, oke. Jadi semoga nih Bang ya setelah Abang berhasil mengharumkan nama Indonesia nih mungkin bisa langsung diperbaiki nih. Wah, ada juga nih anak muda yang bisa berhasil nih. Ya Bang, semoga. Iya, saya harap kayak gitu, karena masa sih setingkat provinsi Kalimantan Barat fasilitasnya kalah sama provinsi-provinsi lain yang bisa dikatakan nggak seluas dan ini dari Kalbar gitu. Oke, oke. Nah Bang, yang terakhir nih mungkin ada nggak sih Bang tips-tips gitu untuk para anak muda Kalbar khususnya gitu agar mereka juga jangan patah semangat gitu atau jangan berhenti bermimpi nih. Silakan nih Bang. Ya buat anak-anak muda yang khususnya ada di Kalbar, yang ada di Pontianak gitu, kalau memang punya mimpi ya memang harus kita kita wujudkan gitu, jangan ragu kalau memang itu memang menjadi impian kita gitu. Jadi intinya fokus, jalani, jangan lupa juga dibantu dengan doa. Insya Allah Oke. bakal menjadi sukses di kemudian hari. Oke, nah Tribuners udah dapat tips nih ya dari juara panjat tebing dunia, yaitu harus fokus, harus menjalani yang udah kalian resiko yang udah kalian ambil nih ya Tribuners. Lalu Iya. yang terakhir jangan lupa untuk berdoa. Nah Bang, terima kasih ya Bang udah mau hadir di wawancara eksklusif kita hari ini. Karena keterbatasan waktu nih Bang, sebenarnya banyak nih mau harus kita tanyain nih, tapi karena waktu dibatasi mungkin hanya segini dulu nih pertanyaan. Jadi buat Tribuners di rumah yang kepo nih untuk kelanjutannya seperti apa, kan bisa langsung mengunjungi portal Tribun Pontianak. Jadi lengkap nih artikel yang kalian cari pasti ada di sana. Apalagi yang berhubungan dengan Frederick Leonardo ini. Jadi semoga wawancara kita ini bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman di luar sana. Jadi terima kasih nih Bang udah mau hadir hari ini. Terima kasih Mbak, sebuah kehormatan juga bisa diundang wawancara Tribun. Oke, Luar nah biasa sekali. siap Bang. Dan terima kasih juga nih untuk teman-teman Tribuners di rumah yang udah menyaksikan wawancara ini sampai selesai. Saya Rizky Fadriani dan Frederick Leonardo undur diri dulu. Sampai berjumpa di wawancara eksklusif berikutnya. Bye!